Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi kita akan diskusi masalah jurnal kita yang sudah ditetapkan tadi judulnya, di mana kalau kita balik ke judulnya kita itu masalah tentang analysis of effect knowledge on entrepreneurship readiness using random forest classification machine learning. Nah, di sini saya sudah perbaiki sedikit formatnya kemarin, jadi ini lebih gampang dibaca. Mulai dari judulnya, terus lokasi jurnalnya sudah ada, terus volumenya, tahun penulis. Ini mungkin bisa ditambah doi ya, mungkin doinya. Nanti saya ditambahi bagus doinya di sini supaya ada linknya. Ya, bisa itu, Pak. Iya. Terus untuk perumusan masalahnya itu bagaimana machine learning menilai kesiapan siswa dalam berwirausaha menggunakan random forest classification. Terus selanjutnya itu untuk subjeknya itu siswa Poltek Penerbangan Negeri Surabaya. Tujuan penelitian untuk melihat machine learning dalam menganalisa kesiapan siswa dalam berwirausaha menggunakan algoritma random forest. Terus algoritma yang kita pakai di sini random forest classification, adapun hasil rekomendasinya adalah bagi siswa itu adalah merekomendasikan tentang tingkat kesiapan dia dalam terjun pada dunia usaha. Sedangkan bagi pihak sekolahnya atau instansinya adalah untuk lebih memfasilitasi siswa dalam belajar konsep kewirausahaan. Terus kesimpulannya di sini bisa dibaca nanti atau teman-teman sudah bisa baca tadi. Dan saran penelitiannya itu sama juga apa yang sudah dituliskan di jurnalnya yang sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini yang kita bahas berdiskusikan adalah yang pertama yang pertama mungkin kita diskusikan adalah mengenai kelebihan dari jurnalnya, kelebihan jurnalnya. Nah, yang kedua kita bahas masalah kelemahan jurnalnya. Terus yang ketiga kita coba memberikan saran pada jurnalnya. Apa saran yang kita bisa berikan untuk lebih memperbaiki jurnalnya? Jadi saran apa yang bisa kita berikan? Kalau untuk dari saya seperti itu untuk diskusi kita sih, tapi mungkin ada tambahan mungkin. Apalagi yang bisa dikulik dari jurnal? Kira itu sudah masuk itu. Sudah masuk semua jadi 3 ini. Atau mungkin ada yang lain toh? Karena penelitian selanjutnya kan bisa masuk nanti di kelemahan di situ. Saran juga itu masuk di sini tadi. Iya, ada tadi saya dapat juga itu format-formatnya masalah kayak jurnal begitu kan, termasuk kayak kelebihan jurnal, kelemahan jurnal, terus saran apa yang bisa diberikan, terus apalagi itu tadi beberapa, cuma kalau saya lihat yang mendekati itu cuma 3 ini. Atau ini modul kita bahas di? Ini saja Pak. Oh iya, oke. Selebihnya seharusnya teman-teman sudah membaca jurnalnya, saya diharapkan. Nah, kita mungkin bahas kelebihan jurnalnya. Nah, ini kira-kira kelebihan jurnalnya nih bagian mananya? Kalau mungkin untuk saya pribadi, kelebihan jurnalnya ini adalah mungkin ke arah penggunaan ininya, penggunaan metodenya ini yang penggunaan metodenya menggunakan metode yang sepertinya kita semua pasti nih pakai. Jadi mungkin kalau untuk kita jelaskan masalah metodenya, mungkin kayaknya lebih gampang kita jelaskan karena random forest classification seharusnya klasifikasi sudah kita paham sekali nih kalau kelebihan. Atau ada pendapat lain mungkin masalah kelebihan? Atau bisa juga sambil dibaca-baca jurnalnya kita cari-cari kelebihan. Iya. Iya. Saya buka jurnal jadi. Salah satu menurut saya juga itu salah satu kelebihan dari metode random forest ini sebenarnya adalah keakuratan prediksinya. Bisa dibilang keakuratan dalam prediksi menggunakan metode random forest itu lumayan bagus sebenarnya dan bisa dikatakan agak tinggi dan lebih stabil karena banyak literatur yang membahas tentang itu. Jadi itu ya salah satu kelebihan dari random forest, yaitu adalah akurasi prediksinya yang stabil dan bagus.
Tapi kalau mau dibilang metode klasifikasi kan ada banyak tuh, ada kita bisa Banyak. Bayes dan lain-lain teman-temannya. Banyak. Bisa kalau bagaimana ya? Apakah random forest ini sudah mencukupi ya untuk ini jurnalnya, untuk bahas untuk data di jurnalnya? Karena kita tahu di sini kan jurnalnya dia membahas tentang data mahasiswa yang belajar kewirausahaan, seberapa besar dia paham tentang kewirausahaan itu. Terus di sini share screen-nya enggak masuk? Share screen-nya Oh iya, tunggu. masuk nih Pak. Enggak, kita coba yang di anunya, yang di artikelnya. Mungkin buka masing-masing di anunya di jurnalnya. Iya, sebentar. Bisa dibuka halaman 6, halaman 6-nya. Sebentar. Halaman 6-nya di jurnal ada tentang tabel 3 knowledge variable assessment instrument. Halaman ke-6. Oke, di sini ada knowledge variable assessment instrument. Nah, di sini saya ada lihat ada tentang ini kan knowledge-nya. Jadi seperti kayaknya data ininya, variabel datanya. Pertama itu KNW1 itu berarti I have enough knowledge to do business. Dia mempunyai ilmu yang cukup untuk melakukan bisnis untuk KWN1. Terus yang kedua itu dia sering untuk mengikuti dia itu menganggap bahwa kewirausahaan itu merupakan ini lebih mencerahkan dia untuk membuka ide dalam berbisnis kalau KWN2. Terus kalau untuk KNW3 itu dia sering aktif dalam kegiatan wirausaha di kampus, di dalam kampusnya. Terus selanjutnya yang KWN4 itu dia mengikuti beberapa seminar tentang entrepreneurship atau kewirausasahaan yang dapat membantu pengetahuannya dalam strategi membuka usaha. Itu kalau KNW4. Kalau KNW5 dia memiliki ide baru untuk bisa lebih dia mempunyai ide-ide baru dia. Jadi dia mempunyai ide-ide baru yang membuat dia lebih maju, lebih depan daripada orang-orang yang lain. Sedangkan kalau KNW6 itu dia dapat membaca business opportunity, artinya peluang bisnis. Dia bisa baca peluang bisnis. Dan terakhir dia mempunyai kemampuan good service atau memuaskan pelanggan, pelayanan yang baik dan dapat menambah pelanggan melalui service yang baik atau pelayanan yang baik. Nah, ini asesmennya dilihat di sini ada berbagai penilaiannya. Nah, dari 7 penilaiannya ini apakah menurut kita semua ini apakah Random Forest sudah memadai untuk kita bahas untuk menganu ini kita punya data? Ya, kalau saya lihat sebenarnya sudah mewakili ini Pak, sudah lumayan mewakili ini berkaitan dengan kewirausahaan tadi itu. Sekira sudah agak mewakili ini Pak, sudah cocok ini. Jadi tidak aneh, jadi tidak ada masalah tentang algoritmanya sebenarnya. Iya. Knowledge-nya ini sudah mungkin ada kelebihan yang lain bisa ditarik dari sini. Atau mungkin kelemahan, kalau misalnya kita cari kelebihan tidak ada, mungkin kelemahannya mungkin kita cari. Kalau menurut saya sendiri pribadi, menurut saya di jurnalnya ini belum dijelaskan jelas itu patokan variabel yang mana dia lakukan untuk pengujian. Kalau menurut saya tidak tahu dia menguji datanya ini seperti apa dan
value yang dia dapatkan itu nanti apa? Apakah value-nya itu bagaimana nanti? Kalau menurut saya sih, meskipun di sini ada yang bagian halaman 10 ada tentang ini ROC curves plot yang tentang true positive rate dengan false positive rate-nya. Cuma kalau saya menurutku di sini enggak mengerti Kak, maksudnya itu bagaimana nih yang tentang true positive rate dengan false positive rate-nya. Ya, memang. Kalau dari segi kelemahan metode random forest ini, sebenarnya kalau saya juga baca-baca, di mana kelemahannya itu jika parameter yang diinput dengan data yang sama untuk eksekusi lebih dari satu kali akan menghasilkan akurasi yang berbeda-beda. Itu kelemahan salah satu dari random forest sebenarnya. Mungkin Pak Christian ada tanggapan lainnya juga tentang kelemahan atau kelebihan yang bisa ditarik dari artikel ini. Kalau saya jujur sendiri sih kelemahannya mungkin banyak, tapi kalau kelebihan susah saya dapat. Iya. Dan juga mungkin saya juga masih belum terlalu tahu sih ini hasil akhir yang dia mau adalah apa sebenarnya. Apakah karena di sini ada, kita bisa lihat di bagian dekat conclusion di halaman 12 tentang bisa dilihat di total increase in node purity-nya yang ada gambar nomor 8. Di sini mengatakan bahwa ada 11 variabel dengan positif value, berarti value-nya positif 0 ke atas begitu. With dengan negatif value-nya cuma 1. Yang 1 itu berarti dia cuma KNW3. In the table it stated that rate 5 in inversely proportional to KNW3, so it can be concluded that student are willing to be active karena dia dominan positif. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa di sini diambil rate 5, RED 5-nya ini, RED 5-nya dia berbanding terbalik dengan KNW 5-nya. Karena 5 ya. Iya, saya nggak mengerti di sininya. Apa sebenarnya yang dia cari di sini? Dan terdapat 11 variabel dengan nilai positif dan 1 variabel dengan nilai negatif. Kemudian pada tabel tersebut dikatakan bahwa rate 5 berbanding terbalik dengan KW3, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa bersedia untuk aktif melaksanakan pembelajaran dan praktikum kewirausahaan yang diadakan oleh kampus. Ini yang mungkin bisa kita cari lagi juga, ini maksud apa maksudnya. Iya, masih bingung Kak ini. Kenapa di sini yang saya juga bingung juga itu. Bagian figur 8 dia mengatakan bahwa kalau misalnya bagian atasnya true positif terus berbanding terbalik dengan kebalikannya true negatif, berarti dia so included that student are willing to be active. Berarti dia mengatakan bahwa dia mau aktif dalam belajar tentang entrepreneurship praktikum yang diadakan oleh kampus. Tapi sebaliknya di sini kita bisa lihat di figur nomor 7 ini berbanding terbalik, tapi kita tidak tahu juga apa hasil yang dihasilkan dari figur 7 ini, tidak kita jelaskan. Dia cuma bilang ini merupakan plot and curve to visualize structure independent variable which will visualize the structure of female and male variable. Terus the following picture is decrease in accuracy of each variable knowledge and readiness. It can be seen at rate 2 inversely proportional to KNW3. Berarti di sini KNW3 berbanding terbalik dengan RED 2. Where in the accuracy is clear that 10 variable are negatif dan 2 positif. Nah, oke. 2 negatif 10 negatif dan 2 positif. Nah, artinya apa kalau misalnya 2 negatif 10 positif? Apa yang hasilnya? Itu enggak ditahu. Apakah saya kurang baca atau ada salah baca? Ini juga sebenarnya masih bingung-bingung juga. Mungkin kelemahannya saya sih masih
hasil hasil ini ya, hasil dari implementasinya tidak digambarkan dengan jelas. Ya itu Pak, bisa dimasukkan ke Jelas. kelemahannya. Terus data yang ditampilkan pada jurnal atau yang di highlight masih belum menjelaskan tentang ininya, menjelaskan tentang ininya, kesiapannya, nilai kesiapannya. Kalau saya, mungkin ada yang lain, mungkin Ya. tambahan. Sebentar, saya baca ini jurnalnya. Masih ada 15 menit kita ini. Kayaknya juga terlambat gitu, di pending juga karena sudah mau asar. Iya. Mungkin sudah biasa baru masuk. Iya. Kalau untuk cocoknya penggunaan algoritma terhadap kasus bagaimana? Apakah cocok sebenarnya diterapkan klasifikasi dari kasusnya untuk mencari menganalisa kesiapan siswa dalam berwirausaha? Ya kalau klasifikasi sebenarnya bisa juga itu Pak, bisa masuk juga sebenarnya. Bisa memang digambarkan dengan jelas data-data apa yang perlu dimasukkan. Karena itu sangat berperan memang di situ. Ketepatan penggunaan algoritma. Ya. Saya juga berpikir kayaknya sudah oke nih sebenarnya pakai ini nih klasifikasi metode. Ya. Cocok itu. Klasifikasi dapat digunakan untuk ya. Kira-kira apa lagi ya? Sarannya Pak sudah belum ya? Saran yang bisa diberikan mungkin. Kira-kira kekurangan jurnalnya ini untuk bisa diperbaiki mungkin baiknya kita bagaimanakan? Sarannya bagaimana? Iya. Seperti tadi itu Pak, mungkin bisa lebih diperjelas tentang titik akhir atau hasil yang ingin ditampilkan, karena bagi pembaca mungkin ada yang bisa paham, tapi tidak semua kita bisa mengerti tentang apa hasil akhir dari jurnal yang diterbitkan ini. Ya, yang ingin dicapai pada penelitian ini. Pada jurnal ini. Result and discussion request pada bagian hasil dan pembahasan. Mungkin ada lagi? Ya, mungkin Pak Keris yang ada mau ditambahkan, kira-kira apa saran atau masukan yang perlu untuk
penelitian ini atau jurnal ini. Bagaimana kita, Pak? Mungkin ada saran, Pak? Tunggu dulu Kak, baru sebentar aku baca-baca jurnal dulu Kak. Ambil sektor bagian. Wah, nggak bisa. Gimana caranya? Itu Pak. Oke, numbering saja. Oh, begini saja. Ya begini saja Pak. Nah, begini. Ya gitu saja. Apalagi sarannya? Tidak ada hasil datanya yang ditampilkan. Enggak ada. Harusnya sih hasil datanya lebih Dataset ada dan jadi memberikan contoh dataset dan data ya sampel yang digunakan. yang digunakan ya itu. Nah, dia tidak ada dataset dan data sampel. Iya. Harusnya Di jurnal ada data ini. kayak ambigu sekali gini, tiba-tiba hanya dia yang sendiri yang tahu datanya, hanya dia sendiri yang tahu datanya, terus dia sudah olah memang nih. Jadi kita baca jurnalnya kita tidak tahu. Iya, inputnya apa, Iya, outputnya apa. apa, inputnya apa. Kalau Iya. dalam metodenya bagaimana? Karena metodenya juga research implementation. Apalagi ya? Ceknya. Kalau metodenya sebenarnya sudah bagus Pak. Ini menggunakan algoritma random forex. Sisa memang itu data apa yang diolah, kemudian memang hasilnya tidak ditampilkan dengan jelas. Iya, betul. Itu sebenarnya salahnya dari penelitian ini. Nah, Tapi juga kita sebagai pembaca. Kalau juga ini kayaknya nih Pak, dia lebih menganalisa, bukan menganalisa hasil akhirnya, tapi lebih menganalisa penggunaan algoritmanya kayaknya. Kayaknya sih. Hasil dari implementasi tidak digambarkan dengan jelas, data yang ditampilkan pada siswa. Terus poin kayaknya bisa dikasih poin, jadi poin saja ini. Jadi poin saja ini. Jadi poin saja. Kayak gini. Oke. Terus ini. Itu tadi jelas hilangkan komanya di belakang bawah. Nih di kelemahan jurnal. Yang mana Pak? Titik di situ. Yang di kelemahan jurnal bagian A. Titik Hasil implementasinya tidak digambarkan dengan jelas. Iya. Bagaimana kata-katanya bagusnya Pak? Begini saja. Hasil dari implementasi belum menggambarkan data. Menggambarkan. Iya, cocok itu.
Apalagi ya? Atau begini saja? Itu saja, Pak. Begini mau Ini itu. Iya. Hapus metode bagian C-nya di bawah. Kesimpulan akhir mungkin nomor 5. Kesimpulan yang kita kesimpulan akhir tak terhadap ini jurnal. Kesimpulan terhadap jurnal. Apa kesimpulan yang bisa didapat di jurnal? Kesimpulan dari yang kita lakukan yang ini di atas apa ya? Kesimpulannya yang pertama itu kalau saya di mana metode random koreksi ini Pak Dedi, oke. Bagaimana Pak Dedi kesimpulannya? Kesimpulannya Pak, kalau saya dalam penelitian ini metode random forex untuk untuk mengetahui kesiapan siswa itu sudah cocok, sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, bisa juga karena sudah bisa memberikan hasil akurasi yang baik ya. Namun kelemahannya atau sarannya itu tadi Pak, harus digambarkan dengan jelas apa data inputnya, kemudian apa hasil outputnya, biar pembaca lebih paham tentang tujuan akhir dari penelitian ini. Saya seperti itu. Ya. Pada kesimpulannya adalah metode random algoritma ya. Algoritma random forest yang digunakan pada penelitian ini sudah tepat karena memberikan hasil akurasi yang baik. Mungkin saya tambahi di Pak Di, biar satu kesimpulan mungkin saja semua, jangan dipisah-pisah. Kesimpulan misalnya bisa. Algoritma yang sudah berpegang akurasi yang baik, namun masih perlu memberikan gambaran jelas terhadap dan dicapai. yang tidak digambarkan, dataset data sampel yang digunakan tidak sama sekali digambarkan dalam penelitian sehingga apa ya? Dataset dan data sampelnya dia tidak dijelaskan sama sekali atau tidak digambarkan dalam penelitian sehingga nggak usah pakai sehingganya ya. Begini saya penelitian. Algoritma random forest yang begitu saja ya. Karena memberikan sudah dijelaskan yang baik dalam menganalisa
yang dibahas. Namun perlu adanya memberikan penggambaran jelas pada peserta Iya. sampai pada bagian pembahasan terekam. Dan atau kata-katanya gimana ini Pak? Namun perlu adanya memberikan penggambaran jelas terhadap hasil akhir yang ingin dicari pada bagian hasil pembahasan, dan juga pada dataset dan data sampel yang digunakan tidak sama sekali digambarkan dan dijelaskan dalam bagian. Penelitian ini sehingga deskripsi kan sudah tadi. Gimana ya? Kalau dijelaskan sehingga hasil tidak dapat, sehingga bagaimana ya? Sehingga apa ya? Mungkin bisa ditambahkan Pak Christian, apalagi ini. Anda Pak Christian ya? Keluar lagi. Waduh, tinggalkan kita Tidak berdua sama Pak. sekali digambarkan atau dijelaskan Dalam penelitian. dalam penelitian ini saja. Dalam penelitian ini saja. Hapus itu sehingganya. Dideskripsikan saja. Ya. Ini penggambaran jelas terhadap hasil dicapai pada bagian pembahasan serta pada dataset dan data sampel yang digunakan sama sekali tidak digambarkan. Oke, begini saja jadi. Yaitu serta, spasi, dan pada. Yang mana Pak? Itu pembahasan serta sambung situ bawah. Dia di halaman kedua dari terakhir. Oh iya. Baris kedua dari terakhir. Maaf, saya tidak lihat. Kita gini. Dan lagi nih. Oh ya, doinya dulu. Saya tambahkan. Itu kolomnya. Tambahkan dulu doinya. Doi atau URL. Doi atau URL-nya mana doinya itu? Oh, ini dia doinya. Ups. Wah, kenapa ini? Error lagi. Mohon maaf Pak, tunggu dulu. Error lagi saya punya. Mungkin sudah ini kita langsung kirim ini. Berarti sudah selesai kita punya Pak, diskusi. siap. Oke. Terima kasih atas partisipasinya kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kita tutup untuk dokumentasi kita hari ini. Kita tutup. Oke, siap.